Malam itu, Seokdae dan teman-temannya kembali ke bos mereka. Seokdae mengatakan bahwa dia bertarung demi membalas dendam untuk sepupunya. Namun bosnya memukul lengannya dan berniat menggunakan itu untuk meminta uang damai. Keesokan harinya, mereka bertiga pergi ke tempat biliar dan memutuskan untuk bertaruh. Si Eun mulai menerapkan rumus matematika. Si Eun mulai mengingat hukum refleksi. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Berdasarkan pusat bola biliar, sudut datang sama dengan sudut pantul. Sudut datang 35 derajat dengan toleransi 3 derajat. Peluang keberhasilan sekitar 90%. Setelah menyelesaikan permainan dengan santai, si Eun bertemu secara kebetulan dengan Yong-i, seorang gadis nakal. Yong-i menunjukkan ketertarikan pada si Eun, lalu mendapatkan nomor teleponnya sebelum mereka berpisah. Keesokan harinya, Yongbin datang ke sekolah lalu pergi ke kantor pengacara untuk meminta pernyataan tidak bersalah atas narkoba dan membawa mereka ke bosnya. Namun, kebohongan itu segera terbongkar dan bos memerintahkan mereka untuk membayar biaya perawatan Seokdae sebesar 15 juta won dalam 3 hari. Mereka mengawasi si Eun dan teman-temannya setiap hari, sampai akhirnya si Eun bertemu dengan Yong-i untuk mencari tahu tentang bos itu. Bos itu adalah penjahat paling kejam yang melakukan apa saja demi uang, bahkan memanfaatkan remaja polos untuk berjudi secara ilegal. Dia juga terlibat dalam penjualan narkoba. Malam itu, Bo Om Sok mencuri jam tangan ayahnya dan menukarnya dengan uang tunai. Keesokan harinya, dia mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia akan menyelesaikannya sendiri. Namun si Eun dan Suho menganggapnya tidak serius dan menyarankan untuk melaporkannya ke polisi. Keesokan harinya, sesuai janji, bos dan anak buahnya menunggu di sekolah dan kelompok Seon akhirnya melihat mereka. Seon pun membagikan informasi penting dari Yong-i kepada teman-temannya. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk memanfaatkan kelemahan bos demi menjebloskannya ke penjara. Lalu, Suho mengusulkan untuk menarik lebih banyak siswa agar bisnis mereka semakin menguntungkan dan mengajak sang bos untuk berbicara lebih lanjut di rumahnya. Bos setuju karena tergiur dengan peluang menghasilkan uang, tapi perlahan mulai curiga. Seon pun meminta alamat rumah dari Yong-i dan menuju kantor polisi. Ketika Seokdae menekan Yong-i, bertanya kenapa dia membocorkan segalanya, saat itu Suho yang tiba di rumah bos langsung dipukuli. Melihat ponsel Suho, sang bos menyadari polisi datang dan segera melarikan diri. Eno, Bae Om Sok sempat menyerahkan uang, tapi dia juga dibawa oleh mereka. Tak lama kemudian si Eun tiba bersama polisi, tapi mereka sudah pergi. Seon mulai menggeledah rumah bos sendirian, namun semua barang bukti sudah hilang. Mampukah si Eun menyelamatkan teman-temannya yang sedang dalam bahaya?